Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan saudara. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari nyatakan pujian ini dari awal. Segenap hati aku
memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari gereja Tuhan katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Oh, kami sembahkan. Oh, oh, mari katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Let's go. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari tepuk tangan sama-sama. Siapa yang percaya kita lebih dari pemenang boleh katakan wuh. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Saya pemenang. lebih dari pemenang. Saya lebih Katakan dari pemenang. kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Katakan kita
Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari siapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Buka hatimu lebih lagi, saudara. Biar hadirat Tuhan mengalir menerangi setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, Tuhan. Katakan, all the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day,
and night, night and day, let incense around. Day and night, night and day, let incense around. Day and night, night and day. Sekali katakan, day and night, night and day, let incense around. Day and night, night and day, let incense around. Day and night, night and day, let incense around. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For you are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Oh, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Forever I am yours. I am yours, forever yours. Hallelujah. Hallelujah. Yesus, Yesus. Bapak dan Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami mau bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di rumah-rumah dan hamba-Mu. Biarlah pesan ini menjadi kekuatan dan berkat buat kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kembalilah kita bersama dalam ibadah pada hari Minggu ini. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua di dalam kehidupan saudara dan saya, karena saya yakin Bapak dan Ibu saudara di rumah diberkati Tuhan sampai hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bertanya buat Bapak Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu saudaraku mengalami ketika Bapak Ibu mencuci pakaianmu luntur saat dicuci? Tentulah tidak menyenangkan, apalagi lagi jika warnanya sampai memudar. Tapi Bapak dan Ibu dan Saudara tidak perlu khawatir, karena Bapak dan Ibu Saudaraku bisa mencegahnya hanya dengan garam. Ya, garam dapur yang biasa digunakan untuk menambah cita rasa berbagai masakan. Bahannya tersedia di rumah dan cara menggunakannya pun sangat mudah. Saya bukan berpromosi Bapak Ibu ya. Tetapi jadi garam yang tersedia di rumah memiliki berbagai macam fungsi untuk kehidupan manusia. Di antaranya untuk membuat ikan asin, membuat masakan jadi sedap dan lain-lain sebagainya. Berbicara tentang garam, dalam Alkitab dicatat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya agar menjadi garam dan terang dunia. Mengapa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Bapak, Ibu, dan Saudara, kata dunia, apa itu artinya? Kalau kita melihat Kejadian pasal yang pertama, di dalam ayat-ayat yang keempat, 12, 18, dan sebagainya, maka kita melihat bahwa pada saat penciptaan bumi atau dunia dan segala isinya dikatakan baik. Dan untuk manusia dikatakan sungguh amat baik. Tetapi masuknya dosa ke dalam dunia, dalam Kejadian pasal ketiga, menyebabkan sekarang dunia ini penuh dengan orang yang tidak mengenal Allah atau tidak peduli kepada Allah. Dunia ini penuh dengan dosa dan moral yang bejat. Dan dunia ini sedang menuju penghukuman Allah yang kekal. Dunia yang penuh keanehan. Contohnya adalah seorang nenek usia 82 tahun menikah dengan pemuda 28 tahun karena cintanya. Viral wanita cantik buat oseng-oseng batu, Bapak Ibu. Batu dioseng-oseng dijadikan makanan aneh. Maka dikatakan, ada orang berkata harusnya direbus dulu biar empuk. Tapi tidak mungkin kan batu itu menjadi makanan. Dan banyak lagi cerita aneh di dunia ini. Dalam dunia ini yang seperti terjadi hari ini, Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Mari kita baca sama-sama Matius pasal ke-5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalimat pertama pada perikop ini adalah kamu adalah garam dunia. Frasa atau gabungan kata kamu adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi di dalam kenyataan. Dengan demikian Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa para muridnya siapa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah dan saya harus menjadi garam dunia karena mereka adalah representatif atau mewakili dari kerajaan Allah. Kata garam ini harus dimengerti sebagai kata metafora atau sebuah kata kiasan yang lebih merujuk kepada fungsinya di tengah kehidupan.
Garam selalu dihubungkan dengan kemurnian karena warna yang putih dan mengkilap atau sebagai benda yang bersih dan jernih. Bagi bangsa Yunani kuno, garam ini dianggap sebagai obat. Sementara bagi bangsa Romawi, dia beranggapan tidak ada sesuatu pun yang lebih berguna di dunia ini ketimbang matahari dan garam. Karena garam dibentuk oleh matahari dan laut. Bahwa garam merupakan butiran yang sangat kecil dengan harga yang sangat murah. Pada zaman itu mahal, Bapak Ibu, simbol kemewahan. Namun sifat khusus garam justru melampaui bentuk dan harganya. Mari kita lihat fungsi dari garam dalam teks ini sesuai dengan budaya kuno pada waktu itu. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk dua keperluan. Yang pertama, untuk mengawetkan dan memberi rasa pada makanan. Jika ini benar, maka dunia diasumsikan sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Kejahatan ada di mana-mana. Ketidakpedulian itu merajalela. Di tengah situasi semacam ini, saudara dan saya terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Saudara dan saya mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari sebuah kebusukan. Saudara memberi rasa enak pada dunia ini melalui kehidupan saudara, kesalehan saudara, ketaatan saudara yang sudah ditransformasi, diubahkan oleh kuasa dari Yesus Kristus. Sifat garam itu larut kalau kena air. Kalau makanan terlalu banyak garam rasanya jadi tidak enak. Memberi rasa pada makanan. Kebanyakan garam akan menimbulkan hipertensi. Pembuluh darah jantung akan tersumbat. Lalu dalam hal apa kita harus sama seperti garam? Yang pertama, garam berfungsi untuk mengawetkan, mencegah kebusukan. Pada zaman di mana belum ada kulkas atau lemari es, maka garam penting sekali baik bagi pemburu maupun nelayan untuk mengawetkan daging binatang buruannya atau ikan. Karena garam bisa mencegah pembusukan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita adalah garam dunia, maka artinya adalah bahwa kita harus mencegah dunia dari kebusukan rohani. Kita bisa melakukan hal itu dengan memberitakan firman Tuhan atau Injil. Menjadi saksi kepada dunia. Dan pemberitaan Injil ini harus disertai dengan kesaksian hidup yang baik dan tentunya juga dengan doa. Tujuannya adalah membawa orang kepada Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata-kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Bapak Ibu, kita harus memberitakan Injil yang benar. Dan ketika saudara dan saya memberitakan Injil, kita harus menyatakan dosa. Kita harus menyatakan keadilan Allah atau hukuman dosa. Dan khususnya neraka bagi orang yang tidak bertobat. Memberitakan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, yang mati bagi kita di kayu salib untuk memikul setiap hukuman manusia yang berdosa. Mendorong orang untuk apa? Mau percaya kepada Yesus waktu Bapak Ibu memberitakan Injil sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan juga ingat, kita harus menjelaskan hubungan iman dengan pertobatan dari dosa. Kalau kita memberitakan Injil dan orang yang kita injili itu mau datang kepada Kristus, terima Yesus, maka ia akan dicegah dari pembusukan. Contoh Bapak Ibu, dulu Saulus adalah orang yang sedang membusuk. Tetapi setelah bertobat, ia menjadi Paulus, orang yang hidup bagi Tuhan dan berguna untuk Tuhan. Yang kedua, garam itu mengenakan makanan, ya. Bagaimana saudara dan saya kalau memasak para ibu-ibu tanpa garam, rasanya kurang enak.
Bagaimanapun pandai seorang memasak, kalau tidak ada garam, makanan menjadi hambar, tidak enak. Jadi garam itu mengenakan makanan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita adalah garam dunia. Artinya kehadiran saudara dan saya harus mengenakan orang-orang di sekitar kita. Mereka harus merasa senang dengan kehadiran saudara di mana engkau berada. Ini bisa kita lakukan dengan apa? Saudara mengasihi atau menolong orang di sekitar kita. Mentaati dan menghormati orang tua. Menghibur orang yang kesusahan. Tapi ingat, ada batasnya. Kalau saudara dan saya mau menyenangkan orang lain, mengenakan orang di sekitar kita. Kalau kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan orang tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya saudara diajak untuk mengantar orang lain, sahabat teman saudara untuk mengantar orang ke dukun. Memberitahu waktu ujian saudara dengan menyontek pada orang lain. Atau saudara membelikan orang rokok, membelikan orang minuman keras. Rasanya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Hal lain yang harus kita ingat adalah bahwa hidup orang percaya, orang Kristen yang bagaimanapun baiknya tidak selalu menyenangkan orang dunia. Tuhan Yesus sendiri yang hidupnya suci, murni, dan penuh kasih tidak disenangi oleh banyak orang. Pada waktu kita memberitakan Injil, menegur dosa dan sebagainya, kita bisa mendapatkan kebencian dari orang yang ada di sekitar kita. Nah saudaraku, bab itu kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Sebagai garam, kita sudah asin. Identitas saudara di dalam Kristus adalah sumber rasa asin. Kita hanya perlu berbagi rasa asin kepada dunia sambil menjaga diri sendiri agar kita tetap asin. Yang ketiga, garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau garam dimasukkan ke dalam makanan, garam menjadikan makanan itu asin. Jadi garam mempengaruhi makanan. Karena itu kalau saudara adalah garam dunia, maka kita harus mempengaruhi orang dunia. Dan bukan sebaliknya. Orang dunia yang mempengaruhi kita, saudara. Ingat Bapak Ibu, apakah saudara mempengaruhi dunia atau saudara dipengaruhi orang lain? Misalnya saudaraku, ketika saudara bergaul dengan teman rekan sekalian saudara dipengaruhi. Sehingga akibatnya saudara mungkin saja kalau soal rokok, minuman keras, apakah saudara berani berkata tidak kalau ditawari? Kalau saudara diajak berzina, apakah saudara katakan menolak dengan tegas? Kalau teman-teman saudara di kampus, di sekolah, mereka ini melakukan sesuatu, mungkin sedang ujian, menyontek, saudara diajak, apakah saudara mau menolak? Kalau dunia menggunakan segala macam yang ada di dalam kehidupannya untuk saudara dipengaruhi, untuk datang terlambat dalam pekerjaan dan lain sebagainya, apakah juga saudara juga demikian? Saudaraku, sebaliknya apakah saudara bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar saudara dalam hal saudara beribadah, baca firman Tuhan, berdoa, melayani, berbuat baik, menolong orang lain, rajin bekerja, rajin belajar, tunduk hormat pada orang tua, setia kepada istri atau suami. Bapak Ibu, kalau ketiga hal tersebut di atas tidak ada dalam hidup kita itu menjadi garam yang tawar, yang tidak berguna. Bapak Ibu, untuk mengerti tentang bagaimana pemakaian kata ini, kita perlu membayangkan garam kuno. Terutama di dalam budaya Yahudi. Mereka biasanya mengambil garam itu dari Laut Mati. Garam tersebut tidak murni karena tercampur dengan berbagai mineral atau zat lain. Pada saat dilarutkan ke dalam air, pada waktu memasak, bagian yang mengandung garam atau sodium klorida seringkali larut terlebih dahulu, sehingga hanya tersisa zat atau mineral lainnya. Jika ini yang terjadi, semua
semua sisa mineral itu sudah tidak berguna lagi. Sisa itu akan dibuang di tengah jalan dan diinjak-injak orang. Begitu pula dengan orang-orang Kristen yang gagal memainkan peranannya sebagai garam dunia. Mereka bukan menjadi tidak berguna, melainkan diremehkan oleh dunia. Kita akan dipermalukan. Itu terjadi karena kita sendiri telah membuat diri terlihat bodoh atau menjadi tawar. Kegagalan itu melakukan peranan ini adalah sebuah tragedi yang sangat fatal dalam hidup ini. Istilah menjadi tawar dalam bahasa Yunaninya moraino berarti menjadi bodoh atau bertindak bodoh. Karena kata dasar dari moraino memang mengandung arti menjadi atau menunjukkan diri bodoh. Nah, adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Di tengah kondisi kehidupan moral yang rusak, baik pada zaman perjamuan baru maupun pada era globalisasi pada saat ini, maka kehidupan para pengikut Yesus harus mampu memberi cita rasa yang nikmat bagi dunia. Cita rasa yang diberikan oleh para pengikut Kristus adalah cita rasa kerajaan sorga. Karena hanya cita rasa kerajaan sorga yang membuat para pengikut Kristus berbeda dengan para pengikut kerajaan dunia. Cita rasa kerajaan surga harus bisa dinikmati oleh orang lain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, selain itu para pengikut Kristen harus memainkan fungsinya sebagai orang yang tidak mudah atau tidak dapat dipengaruhi oleh perilaku dunia yang rusak ini. Karena kerajaan surga itu berbicara tentang standar moral yang sangat tinggi. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, bukan itu saja, perilaku para pengikut Kristus justru harus mampu mencegah proses namanya pembusukan secara moral. Dengan kata lain, para pengikut Kristus harus menjadi berkat bagi dunia, agar dunia ini tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Bapak Ibu kasih waktu, ingat Bapak Ibu, engkau adalah garam dunia. Perhatikan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, maka sebab itu saudara kasih, ketika Bapak Ibu menjadi orang yang percaya Yesus, jadilah garam. Jadilah orang yang mempengaruhi kehidupan di dalam dunia ini. Yang kedua, terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu, kalau Alkitab menuliskan, dikatakan bahwa kita bukan terang dunia, tetapi Yesus sendiri adalah terang dunia. Ya. Yesus sendiri yang merupakan terang dunia. Namun kita adalah terang di dalam Tuhan Yesus. Efesus pasal kelima ayat 8 berkata bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Atau dengan kata lain, kita memantulkan terang dari Tuhan. Saudaraku, memandang para pengikut Kristus sebagai cerminan terang Kristus, kita adalah terang yang lebih kecil, yang berguna untuk menuntun orang lain menuju pada terang sesungguhnya yang lebih besar. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita hanyalah pelita yang sementara yang mengarahkan orang pada Kristus sebagai terang dunia. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia ini. Paulus itu identitasnya sebagai terang yang dimasukkan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kegelapan dunia bukan untuk diratapi Bapak Ibu dan didoakan saja buat Bapak Ibu. Kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan melalui apa? Kehidupan kesalahan kita kepada Tuhan. Beberapa hal tentang terang kita harus mengerti.
terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Karena itu kalau kita adalah terang, maka hidup saudara dan saya harus berbeda secara menyolok dengan hidup orang dunia. Memang bukan berbeda dalam segala hal, tapi hanya dalam hal yang merupakan dosa. Misalnya, dalam kejujuran saudara, dalam kau bekerja, dalam kehidupan saudara, di mana saja kau ada, mengatakan apa yang katakan ya, tidak, katakan tidak, Bapak. Ada kejujuran. Dalam apalagi kerajinan, dalam mentaati peraturan lalu lintas, dalam hal sogok menyogok, tidak kompromi, ya. Pada waktu saudara dimusuhi, ada orang yang menyekelkan, kita tetap mengasihi dan mengampuni. Pada waktu menderita atau ada kesukaran, kita tidak mengeluh atau marah, tetapi tetap beriman, bersukacita, dan tetap berusaha menyenangkan Allah. Kalau kita hidup berbeda dengan dunia dalam hal-hal yang sifatnya dosa, maka kita memuliakan Allah. Dalam ayat ke-16 berkata demikian. Satu hal yang perlu dicamkan adalah kalau kita hidup berbeda dengan dunia, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Artinya kehidupan kita akan disorot, diperhatikan orang. Karena itu kita harus hidup dengan lebih berhati-hati. Saudaraku, para pengikut Tuhan Yesus, mereka dituntut untuk tetap hidup di dalam dunia yang gelap ini. Justru di tengah kegelapan inilah keberadaan mereka menjadi lebih disorot dan bermanfaat. Kita adalah terang dunia. Peranan ini tidak sulit untuk dilakukan apabila saudara dan saya menurut identitas kita di dalam Kristus. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Kota ini dipenuhi oleh pelita di malam hari. Dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Yang kedua, terang tidak boleh disembunyikan. Ini terlihat. Ayat 15 berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Hanya kebodohan yang membuat kota itu tidak terlihat apabila menyalakan pelita, tetapi lantas menutupnya pelita itu dengan gantang. Ya. Gantang itu sejenis tempayan untuk mengukur biji-bijian. Satu gantang rata-rata setara dengan 8,75 liter. Jika itu yang terjadi, rumah tetap dalam keadaan gelap. Jika setiap rumah seperti ini, kota yang di puncak bukit pun akan tidak terlihat. Ya. Dengan kata lain, hanya kebodohan kita sendiri yang membuat dunia ini tidak dapat melihat terang dalam kehidupan kita. Sama seperti garam yang menjadi bodoh atau menjadi tawar. Demikian pula kita telah bertindak konyol apabila kita secara sengaja menutupi terang Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh terus menyendiri atau terus ada di lingkungan sendiri atau kalau ada di gereja, kita harus mau bergaul dengan orang dunia untuk menerangi mereka. Ingat saudara, tidak disebut dengan istilah terang gereja, tapi terang dunia. Dan ayat 16 berkata, ternaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dan saya percaya kalau saudara dan saya menunjukkan terang itu melalui perbuatan kita, maka Bapa di surga dipermuliakan. Orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang akan didorong untuk datang kepada Bapa. Walaupun Bapa berada di surga, tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kehidupan saudara di muka bumi ini. Perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, terang itu memberi petunjuk. Ini bisa kita lakukan dengan memberitakan Injil, memberi nasihat, teguran, mengajak orang percaya kepada Tuhan. Apakah saudara memberi petunjuk pada orang-orang di sekitar saudara? Saudara yang sudah punya anak, apakah saudara mengarahkan anak-anak saudara kepada Yesus? Terang itu memberi petunjuk. Terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Makin gelap suatu tempat, maka makin dibutuhkan terang di tempat itu. Makin berdosa orang-orang di suatu tempat, makin
perlu adanya orang-orang percaya, orang Kristen untuk menerangi mereka. Dalam pelayanan saudara dan saya, saudaraku, mungkin kau sebagai seorang pengerja, mungkin kau sebagai seorang guru sekolah, mungkin kau seorang pendeta, pengkhotbah dan sebagainya. Kita mungkin cenderung lebih senang melayani jemaat yang baik. Kita condong untuk membuang orang-orang yang mungkin saja tanda petik mereka yang brengsek. Tapi sebetulnya yang Tuhan cari adalah orang-orang yang demikian, yang terhilang. Yang kelima, terang itu mempunyai gelap, bukan sebaliknya. Sama seperti garam, terang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Bapak Ibu, pada akhirnya perkataan Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Suka tidak suka merupakan suatu keharusan yang telah melekat di dalam diri saudara sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa para pengikutnya harus menjadi garam dan terang dunia dengan segala sifat dan fungsinya. Dan saya percaya pengikut Kristus di suatu wilayah bisa saja mungkin minoritas seperti di negeri kita, seringkali diremehkan. Meski mungkin secara jumlah terbilang tidak terlalu banyak. Tetapi para pengikut Yesus Kristus, saudara saya murid Tuhan, kalau Bapak Ibu mempunyai role model, kehidupan moral saudara itu mempengaruhi di sekitar saudara. Dunia sekali lagi dapat melihat apa yang Bapak Ibu dan saudara lakukan. Seperti dunia yang tidak dapat bertahan tanpa garam, tanpa terang. Demikian pula dunia tidak dapat bertahan tanpa kebenaran. Dunia tidak dapat bertahan tanpa orang benar. Siapa? Saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kita bersama tundukkan ke dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini. Kami bersyukur. Kami sudah bersama-sama belajar bagaimana kami harus menjadi garam dan terang dunia ini. Bila kami Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami di dalam dunia ini. Menjadi garam yang berfungsi untuk bisa mengawetkan. Artinya Bapak, biarlah kami menjadi seorang yang memiliki kehidupan kami untuk mencegah kebusukan atas dunia ini kepada setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah Bapak kami juga belajar supaya kami Tuhan bisa memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami Bapak umat Tuhan yang memiliki hidup seperti garam dan terang dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah-rumah. Apabila Engkau pada hari ini Engkau memiliki persoalan dan masalah, angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di surga, hari ini kami berdoa kepada setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Apapun masalah yang sedang dihadapi, hari ini kami percaya Bapak, Engkau Allah hadir di tengah kami. Dan hari ini kami berdoa, kalau mereka membutuhkan doa khususnya karena mereka sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Kalau mereka beban berat, letih lesu, Tuhan kami katakan dalam nama Yesus Tuhan, mereka juga dikuatkan. Kalau mereka mengalami putus asa, kecewa, kami berdoa, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Di tengah kondisi dunia yang begitu besar, mengalami problema, biarlah setiap umat-Mu bisa melakukan dan melewati hidup mereka sebagai saksi Kristus, jadi garam atas dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkat-Mu berlimpah-limpah dicurahkan atas mereka yang ada di rumah-rumah. Dalam satu nama yang berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Yang berkata begini, biarlah yang ini menjadi peringatan akan daku. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus akan kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya. Supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Sebelum kami mengenal Tuhan, upah dosa adalah maut mati. Tetapi Tuhan Engkau sendiri yang
tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga, menjelma menjadi manusia. Gantikan kami Bapa. Betapa kalau kami renungkan betapa Engkau baik buat kami. Kau pilih kami, Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Kau membuat kami Bapa memiliki hidup yang berarti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa dan Ibu saudaraku dalam Tuhan Yesus. Melalui perjamuan ini saudara Bapak dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan buat kita semua. Mari Bapak Ibu kasih dalam Yesus masing-masing berdoa. Lihat keadaan saudara. Koreksi, introspeksi. Jangan simpan dosa. Tapi aku itu di hadapan Tuhan. Supaya saudara memasuki perjamuan kudus diberkati Tuhan. Masing-masing kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah para anak-anak Tuhan Yesus yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami sering berbuat dosa. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan berkati umat-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang melalui cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita semua. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa di surga, untuk saat ini kami sudah bersama-sama menerima perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini mengingat semua kebaikan Tuhan buat kami, atas kebaikan-Mu yang luar biasa yang kami terima. Jadikan kami Bapa kesaksian buat banyak orang di tengah dunia ini. Terima kasih, kami berdoa Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Biarlah setiap mereka juga bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan untuk melihat campur tangan Tuhan yang ajaib di tengah hidup di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Ferry Rojana Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh tinggal di dalam hati kami dan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan, lakukan Tuhan. Biarlah itu boleh kami lakukan dan nama Tuhan boleh semakin diagungkan, semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus Tuhan, kami boleh menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami telah ditebus, kami telah diberikan kemenangan Tuhan lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melihat Tuhan, Indonesia semakin dipulihkan dari COVID-19 ini Tuhan. Terus Tuhan, kami memberkati Indonesia. Terus kami berkata, Indonesia sembuh, Indonesia bangkit Tuhan, ada atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia ada karena Engkau Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Tuhan terus sertai pemerintahan Pak Jokowi, kami memberkati Tuhan Pak Jokowi beserta dengan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan untuk membawa Indonesia yang baru, Indonesia yang berkemenangan Tuhan, ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Gubernur DKI Jakarta Tuhan, Bapak Anies Baswedan. Engkau terus pimpin, Engkau yang terus memberikan hikmat sehingga Jakarta boleh menjadi barometer pembangunan Indonesia. Jakarta yang aman ada atas kota Jakarta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kami, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo sebagai gembala sidang, Engkau terus pakai Pak Niko Tuhan sebagai gembala sidang GBI Gatot Subroto. Terus Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau yang terus membukakan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, visi misi yang Tuhan sampaikan Tuhan bagi lewat hamba-Mu, bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beserta Pak Niko, beserta dengan keempat wakil gembala Tuhan, Engkau terus bersatukan hati mereka, bergandengan tangan Tuhan, bersama-sama melayani Engkau dan jemaat-Mu Tuhan, beserta dengan Bapak Pendeta Beni Gunawan sebagai Gembala Rayon 1E. Engkau terus sertai Pak Beni Tuhan, pakai terus Pak Beni di dalam pelayanannya, pengembalaannya atas Rayon 1E. Engkau terus sertai hamba-Mu Tuhan, sehingga kami percaya apa yang menjadi visi misi yang Tuhan telah taruh di dalam hati Gembala Sidang dapat hamba-Mu lakukan, kerjakan Tuhan, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beserta dengan Bapak Pendeta Ferry Rojana sebagai gembala cabang Tuhan, GBI Mall Season City dan GBI Mall Taman Anggrek. Engkau terus sertai, pakai terus Pak Ferry Tuhan, sehingga apa yang menjadi visi misi di dalam menyelesaikan amanat agung dapat dikerjakan, dilakukan Tuhan. Hamba-Mu berunity Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Handi Lim dan Bapak Pendeta Tri Agus sebagai wakil gembala. Engkau terus sertai mereka, pakai terus mereka Tuhan, boleh bergandengan tangan bersama-sama di dalam melayani Engkau dan jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai gereja-Mu lebih lagi Tuhan di dalam penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kami telah disembuhkan, kami
kami telah dipulihkan Tuhan, dan kami telah menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup menjadi terang-Mu, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita bersama-sama angkat kedua belah tangan kita arahkan hati, biarkan kita terima doa berkat. Kekasih Yesus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus 2 kali menjemput kita di awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama kita akan katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.